Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Hasto ungkap kehebatan sistem demokrasi. Satu suara Jokowi sama dengan satu suara pedagang kaki lima. Gua sepakat banget dengan apa yang dibilang oleh Bang Hasto, karena memang di dalam sistem demokrasi, mau setinggi apapun jabatan kita, teman-teman, toh pada akhirnya kita hanya bisa memvote satu, hanya bisa. Akbar Faisal Unsensor menggemparkan publik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada acara tersebut menyatakan bahwa dirinya mendengar informasi A1 dari pengamat intelijen KONI Rahakundini Bakri bahwa dia bakal ditetapkan sebagai tersangka agar dirinya dan PDIP tak bergerak memenangkan jagoan mereka pada pilkada. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan, yakni Hasto Kristianto. Seperti yang kita ikuti di setiap pemberitaan, baik di layar kaca maupun di berbagai media sosial, akhir-akhir ini Sekjen Partai PDI Perjuangan sering melakukan banyak blunder melalui statement-statementnya. Dan kita juga ikuti bahwa ada beberapa pengamat politik, sebut saja adalah Kodari, yang mengungkapkan bahwa Hasto itu sesungguhnya adalah produsen sekaligus konsumen hoax. Apakah benar demikian? Mengingat Hasto adalah seorang sekjen partai besar di Republik ini. Dan di dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana reaksi dari berbagai netizen terkait dengan statement atau ungkapan atau apa saja yang telah dilakukan oleh Hasto Kristianto. Dalam hal ini tentunya telah menyindir berbagai pihak, dan yang sering ia lakukan adalah terhadap keluarga besar dari mantan Presiden Joko Widodo. Seperti apa tanggapan serta reaksi dari para netizen terhadap Hasto Kristianto? Mari kita ikuti video-videonya. Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih pada saat konferensi pers. Itu yang tidak ya. Jadi kalau Pak Prabowo satria, jadi itulah yang justru kita lihat. Nah, maka rakyat Indonesia ini sangat cerdas. Kemudian jangan sepelekan kecerdasan masyarakat Indonesia dengan berbagai falsafah tentang budi pekerti yang hidup. Maka Mas Pramono Anung misalnya, dia kan merespon itu sebagai hak demokratis dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan. Tetapi kemudian jangan sampai juga sebagai... Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan Dan produsen sekaligus hoax. produsen ya. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Nah, jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing dia, polisi untuk nangkap dia. Tapi tidak ditangkap ya. Itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Iya. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu Ya. ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Itu apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendukung dia. Ya. Said Didu. Halo. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Iya. Mungkin kawan kita Refli Harun. Iya. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Iya. Ya kan? Iya. Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Iya. Mungkin nanti Bivitri Susanti. Iya. Ya kan? Kawan kita semua Mungkin itu. nanti Amin Rais. Bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Pasti ya. Iya. Ini macam seperti ini bisa mengundang kita tertawa karena kamu pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan?
Wah, dilaporkan ke polisi. Langsung dia bilang, saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari Banyak pihak. banyak pihak. Ya. Gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto, gitu loh. Hasto mengatakan dia dijadikan tersangka, akan dijadikan tersangka Setelah dia bergerak ke Sumut. ya, karena dia bergerak ke Sumatera Utara. kampanye ya di Medan, di mana-mana. Nah, yang mengatakan itu adalah KONI, gitu. Nah, sebetulnya ini agak meragukan. Karena apa? Karena hanya keluar dari pernyataan seorang KONI. Nah, KONI ini beberapa kali pernyataannya itu memang kontroversial dan kemudian dia relat sendiri gitu. Misalnya dia pernah mengatakan bahwa polisi punya akses kepada Sirekap, bahkan bisa mengisi formulir C1. Dia mengatakan sumbernya adalah Ogroseno, purnawirawan Polri gitu. Tapi kemudian dia ralat kan itu kan pernyataan itu. Dia mengatakan wah itu diskusi terlalu seru, saya salah tangkap begitu. Jadi sekarang ini dia misalnya mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari seorang anggota atau aparat. Nah kan kita nih jadi ragu gitu loh dengan anggota atau aparat yang dia sebut ini, apa betul anggota, apa betul aparat, apa masih aktif atau sudah tidak aktif, atau dia salah tangkap lagi. Artinya salah tangkap pesan lagi gitu. Ya, Nah, kalau kemarin itu gara-gara diskusi lagi intens, ini nggak tahu dia salah tangkapnya gara-gara apa gitu, salah menangkap pesan itu gara-gara apa. Nah, pernah juga sebelumnya dia mengeluarkan pernyataan bahwa dalam diskusi dengan Rosan kalau nggak salah ya, ada satu pernyataan. Rosan Kalau nggak salah Roslani. juga dia di situ mengatakan bahwa ya dia nanti pemirsa lah yang ngecek ya dengan Rosan itu, bahwa Pak Prabowo cuman berkuasa 2 tahun misalnya gitu. Iya. Lalu Rosan membantah gitu, bahkan melaporkan KONI ini ke polisi gitu. Iya. Jadi sejarahnya KONI ini kalau dia ngomong bahkan nyebut nama, itu omongannya itu salah tangkap. Saya khawatir yang sekarang ini salah tangkap juga gitu. Dan ini yang disambut sama Hasto. Nah, itu yang disambut oleh Mas Hasto. Nah, kalau kasus Mas Hasto, kalau beliau salah tangkap, itu saya nggak heran justru. Kenapa? Iya, karena saya udah punya pengalaman pribadi bahwa Mas Hasto ini dia mengkonsumsi informasi yang sebetulnya tidak akurat gitu. Tidak valid ya. Tidak valid gitu. Jadi Ya. pernah saya itu diberitakan luas trending topik di X di Twitter Ya. bahwa saya itu adalah aktor intelektual atau dalang yang merencanakan kecurangan Pilpres 2004. Dasarnya apa? Mengatakan saya itu dalang karena saya pernah ngomong ya sebelum coblosan Februari 2024 itu bahwa perolehan suara Ganjar dan Mahfud itu 17% gitu. Nah, angkanya memang kurang lebih seperti itu, tetapi sebetulnya konteksnya dicabut. Pertama saya ngomong itu bukan dalam sebuah rapat tertutup, katanya ini rapat nih, konspirasi nih gitu kan. Saya ngomong itu di forum terbuka, yang Bung Indra pasti tahu, karena saya ngomongnya itu di Golkar Jakarta. Iya, betul. Nah, Bung Indra kan Kita ketemu waktu itu. Oh, Ya kan di dalam Pada udah saya- pulang, udah balik kan? pada saya bicara itu Bung Indra Kayaknya ada. Ada saksi ketua mata. biro saya. Ada saksi matanya Bung Iya. Indra. Hmm. Bung Indra kan saksi matanya, Iya, ya iya. kan gitu. Jadi itu bukan di ruang tertutup tapi di ruang terbuka. Terbuka ya. Terbuka. Hadirin banyak banget. Semua caleg datang. Relawan segala macam dan Betul. seterusnya datang. Itu satu. Hmm. Yang kedua itu bukan hasil pemilu. Yang saya omongkan itu hasil survei. Iya. Nah, yang ketiga yang saya sebut hasil survei yang saya sebut itu bukan hasil survei nasional, Tapi tapi hasil survei di Jakarta gitu. Kekuatan politik calon presiden di Jakarta. dan kemudian ketika Ah. menjadi hasil nasional itu gara-gara jangan-jangan gara-gara Hasto, bukan gara-gara. Jadi akun ini memang sudah biasa memproduksi hoax gitu. Iya. Saya baca dia ini biasa memproduksi hoax. Hmm. Nah, ini kemudian memotong pembicaraan saya seolah-olah itu adalah hasil nasional gitu loh, perencanaan hasil nasional. Padahal itu adalah Jakarta. Jadi intinya saya bisa mengatakan dengan sangat telak dan sangat kuat karena saya punya buktinya, banyak saksinya, termasuk IJP pada hari ini. Saya punya rekaman lengkapnya. Ya. Untuk istilahnya mau taruhan Alphard, mau taruhan Boeing, saya siap. Mau taruhan $1 juta, saya siap. Ya, karena memang saya Luar biasa nih. Ini 10% harus untuk Badila. Bung Indra ini kalau taruhan $1 juta, Iya. ada yang menjawab tantangan saya, Iya. dan saya menang 10% buat Bung Indra. Tolong carikan orang yang berani menjawab tantangan saya, Ah, gitu, oke, ya. sorry.
tolong buktikan bahwa Kodari itu ya itu bohong. Ya, ya. Ya, bahwa dia sebetulnya tidak pernah hadir pada acara itu. Buktikan bahwa memang sebetulnya dia itu merencanakan kecurangan. Kalau ada yang bisa membuktikan, $1 juta. Kesombongan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP semakin menjadi-jadi. Baru saja Hasto kembali membuat statement yang luar biasa. Tentu saja masih terus merendahkan, meremehkan sosok Pak Jokowi yang dianggap tidak ada apa-apanya. Hal yang kecil, sepele, remeh-temeh. Itulah pandangan Hasto terhadap Pak Jokowi. Hasto mengatakan suara Pak Jokowi di Jakarta tak lebih dari 1 suara pedagang kaki 5. Bayangkan, luar biasa. Begitu rendahnya Pak Jokowi di mata Hasto PDIP ya. Ini lengkapnya. Hasto mengatakan ketika menghadiri acara kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada hari Sabtu 23 November 2024. Ya, dia mengatakan, jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara 1 orang Jokowi di Pilkada Jakarta sama dengan suara 1 orang pedagang kaki 5, dan kita lebih memilih suara pedagang kaki 5, ujar Hasto. Hasto menilai cawe-cawe Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024 dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono tidak akan berpengaruh besar, tidak akan berarti apa-apa. Itulah statement terbaru dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang terus menyerang Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, menisbikan Pak Jokowi. Tetapi nanti kita lihat saja, orang yang terlalu sombong, orang yang terlalu congkak, itu banyak yang tidak suka. Tuhan pun juga tidak akan suka terhadap orang-orang yang sombong, seolah-olah Pramono Rano sudah di atas angin, sudah pasti menang, bahkan menang 1 putaran gara-gara Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada DKI Jakarta. Coba kita akan lihat tanggal 27 November 2024. Apakah Hasto PDIP akan membuktikan bahwa Pramono Rano akan menang 1 putaran? Kita lihat saja bagaimana respon reaksi dari masyarakat Jakarta, pemilih di DKI Jakarta. Padahal kalau kita berkaca dari hasil survei terbaru oleh indikator politik yang dipimpin oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi, selisih angkanya begitu tipis, masih dalam margin of error, sehingga tidak bisa untuk menentukan siapa pemenangnya. Selisihnya 2%-an antara suara Pramono Rano dan Ridwan Kamil Suswono. Jadi jangan jumawa, jangan sombong, congkak sudah pasti menang. Ya, ini hasil survei terbaru dan metodologinya sangat kuat, baik melalui tatap muka langsung maupun juga melalui telepon. Hasilnya nyaris sama, sehingga saya mengatakan apa yang dilakukan oleh lembaga indikator politik sangat valid, sangat kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Hasto ini luar biasa memang. Justru menurut saya pernyataan Pak Hasto ini bisa jadi akan menurunkan elektabilitas Pramono Rano yang begitu bagus sebenarnya trennya. Bisa jadi trennya akan turun gara-gara pernyataan Hasto. Padahal kita melihat ya, kampanye akbar oleh Pramono Rano itu sudah menanggalkan kepartean, apalagi PDIP. Tidak ada bendera PDIP di situ, warnanya orange. Orange kita ingat, itu warna-warna PKS, warna-warna Jakarta. Nah itu strategi. Lah ini malah Hasto, Sekjen PDIP, malah cawe-cawe dengan pernyataannya yang kontraproduktif. Coba kita lihat ya, bagaimana komentar netizen dengan pernyataan Hasto yang begitu sombong, congkak, menyamakan Pak Jokowi tidak lebih dari suara pedagang kaki 5. Coba kita lihat dan kita baca
komentar dari para netizen atas pernyataan Hasto ya. Ini orang ini justru yang bikin Pramono dan Bang Dul kalah. Ngapain dia ini muncul di kampanye Pramono? Nah, coba lihat ini. Ini mungkin kalau dari sisi komentarnya bisa jadi ini pendukung Pramono, menyayangkan kehadiran dari Hasto. Ngapain orang ini hadir? Bikin suara Pramono jadi anjlok. Kan begitu ini narasinya. Nah, berikutnya nih, orang pinter pasti pilih paslon yang searah dengan pemerintahan pusat untuk lancarnya cita-cita kemakmuran warga. Robohkan banteng, jangan sampai menang. Sombong, membedakan kaki lima. Kami kaki lima, pendongkrak ekonomi. Nah ini lihat, komentar dari pedagang kaki lima nggak terima dikatakan oleh Pak Hasto ya. Nah, nih, yang penting RK 1 putaran. Gue paling suka komentar lo Hasto karena akan menghancurkan semua kandidat PDIP. Wow. Hasto ini kebanyakan omong. Ini sangat merugikan PDIP. Jangan pilih calon yang diusung PDIP. Kemarin tukang bakso, ini pedagang. Ayo para pedagang, tunjukkan pesonamu. Pilkada serentak, tidak coblos, antek-antek, banteng, titik. Jakarta kompak 1 putaran untuk Ridho. Kemarin pilpres Hasto tinggi hati, akhirnya kalah. Sekarang pilgub pun akan sama. Dari dulu strategi yang salah dan blunder yang berulang-ulang gak pernah sadar. Hasto merendahkan pedagang seolah-olah seorang pedagang itu begitu rendah. Hasto melecehkan kaki lima. Mantan presiden dengan pedagang kaki lima itu perbedaan profesi. Ayo pedagang kaki lima, jangan pilih petugas partai. Jangan melawan orang baik. Entar kalau kalah jangan nangis ya Hasto. Ayo pedagang, sakit hatilah engkau direndahkan sama Hasto. Tukang bakso dan pedagang seluruh Indonesia, jangan pilih petugas partai. Terakhir bicara begitu 16%. Pak Hasto kurang seru kalau nggak isi acting menangis. Tolong jangan blunder lagi Pak Hasto. Para anti petugas partai akan muncul lagi. Nangis dulu Pak. Hasto stresnya sudah mendekati gila akut. Nah semuanya negatif nih ya. Nah Negatif itulah semua. komentar netizen terhadap statement Hasto. Justru akan semakin menurunkan elektabilitas Pramono Rano yang saat ini sebenarnya sedang naik. Nah saya yakin nanti Pramono Rano akan segera mengevaluasi ya yang namanya Hasto. Lu punya mulut tolong dijaga. Sudah sembunyi saja. Mungkin begitu. Daripada pendukung Pramono Rano yang sudah solid akan buyar gara-gara kehadiran orang banteng semacam Hasto. Hasto ungkap kehebatan sistem demokrasi. 1 suara Jokowi sama dengan 1 suara pedagang kaki lima. Gua sepakat banget dengan apa yang dibilang oleh Bang Hasto, karena memang di dalam sistem demokrasi mau setinggi apapun jabatan kita teman-teman, toh pada akhirnya kita hanya bisa memvote 1, hanya bisa memilih 1 gitu. Itulah kehebatan dari sistem demokrasi itu. Jadi semua tuh sama rata. Ya Megawati juga pada akhirnya tetap sama dengan ibu-ibu pecel, cuman bisa milih 1 doang. Ya kurang lebih sama. Kalau Anda lihat video ini nih, ya, mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Ya, tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto,
Apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya. Pasti partai Anda makin nyungsep. Pasti itu. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Ya, kita lihat dari sejak cerita Pilpres kemarin, semua yang Anda ngomong itu tidak benar, semua hoax. Bagaimana kami masyarakat bisa percaya? Anda seorang sekjen sebuah partai yang besar, ya. Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi, ya. Berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto. Konten ini adalah surat terbuka untuk Pak Hasto Kristianto dan kawan-kawan ya, termasuk Deddy Sitorus yang menggaungkan tentang parcok, partai coklat, yang didefinisikan atau dipersepsikan atau diasosiasikan itu adalah institusi Polri, di mana katanya institusi Polri telah membuat kekalahan ajang pilkada ya di berbagai provinsi ya, khususnya kandidat yang dimajukan oleh PDIP itu kalah akibat parcok ini gitu ya. Nah, saya pengen tahu Pak Hasto yang baik hati, Pak Deddy Sitorus ya, parcok itu apa, partai coklat? Saya juga baru dengar tentang itu Mas sebagai masyarakat awam, dan asosiasi itu sekarang kita jadi mengerti bahwa ini adalah institusi Polri. Apa benar Polri melakukan itu? Kalau benar, tolong tunjukkan bukti-buktinya, data-datanya yang konkret. Lalu lakukanlah upaya hukum. Negara ini kan negara hukum. Tidak ada kata Pak Prabowo yang kebal hukum di negeri ini. Nah, apalagi ini institusi gitu ya. Lakukan, jangan hanya menebar wacana-wacana atau narasi-narasi yang atau framing yang membuat kita bingung. Seakan-akan kita nih sebagai pemilih kemarin di pilkada itu nggak ada artinya. Kemenangan kita di Banten, di Lampung, Sumatera Utara, ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak ada gunanya pilihan kita karena rasanya ini kata PDIP, kata Pak Hasto ini karena parcok, partai coklat gitu. Oke, itu tolong ditanggapi ya untuk orang-orang PDIP, Pak Hasto khususnya. Yang kedua, ini juga surat terbuka untuk institusi Polri, ya. Kenapa Polri diam aja dengan masalah ini? Ini kan pencemaran nama baik. Jadi persepsi kita ketika Polri diam tentang masalah ini, dibilang parcok bermain ya, diam berarti itu benar nyatanya. Apakah itu sebuah kebenaran? Seharusnya Polri juga melakukan upaya dong, handling objection dalam hal ini, melakukan upaya hukum terhadap oknum atau orang-orang yang sudah menggaungkan masalah parcok ini gitu loh. Bapak Sigit Listio ya, itu kita mau dengar itu, kita nggak mau ini jadi kisruh dan suara kita rasanya tidak ada artinya, seakan-akan pilkada ini permainan elit jatuhnya itu ya. Jadi ini surat terbuka ini tolong ditanggapi dan semoga Pak Prabowo juga melakukan upaya-upaya terhadap hal ini. Sekjen partai ini tuh ada aja gebrakannya. Kalau nggak drama ya merasa jadi korban padahal pelaku. Ini yang paling baru ya, katanya kasus Formula E itu adalah bagian dari kriminalisasi seorang Jokowi kepada Anies Baswedan. Tapi kalau gue lihat dari jejak digital gitu, itu nggak kayak gitu ya. Ini partai nih yang paling ngotot nih sama kasus Formula E. Kan kalau di logika nggak mungkin dong Jokowi bisa mengendalikan partai ini. Kan kata Bu Mega, kader-kader ini adalah petugas partai yang harus nurut sama Bu Mega, bukan sama Jokowi. Jadi gimana? Ini rekam jejak yang bicara ya. Kalau kata Pak Anies sih lihat rekam jejak ya. Jadi gimana nih? Ini Pak Hasto cuman mau cari simpati dari anak-anak Abah, terus jadi pahlawan kesiangan, atau mungkin pengalihan gitu ya, karena keponakannya suaminya Bu Mega itu kan ditangkap ya karena kasus judoy gitu. Udah ditetapkan jadi tersangka. Ini gimana? Saya serahkan
kepada netizen gimana? Silahkan kalau mau berpendapat tulis aja di kolom komentar. Kesombongan selalu mendahului dari kejatuhan seseorang. PDIP dan Megawati serta Hasto dan elit-elitnya tidak belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin. Karena kesombongan seorang Megawati yang memiliki masalah narcissistic personality disorder, yang mencemooh, memfitnah, menghina Presiden Jokowi, akhirnya di Pilpres kemarin 2024 kalah telak, hanya mendapatkan suara 17%. Tetapi rupanya PDIP nggak belajar. Terutama Hasto yang, mohon maaf, agak blow on. Saya tidak tahu kenapa Hasto terus menarasikan, menyatakan sikap yang begitu sombongnya, arogannya, padahal kemarin keok di Pilpres 2024 dengan segala drama Koreanya, nangis, ya merasa dijolimi, padahal yang jolimi mereka gitu terhadap Bapak Jokowi. Nah, kami ini masyarakat Indonesia ini muak dengan PDIP, Banteng, dan Megawati serta terutama Hasto. Hasto lupa bahwa PDIP ini banyak masalah terhadap kasus-kasus hukum. Ya, hari ini kita dengar ponakan-ponakan Megawati tersandung judi online. Hasto sendiri bermasalah dengan menyembunyikan Masikun, Harun Masikun. Kita juga lihat bahwa Puan Maharani juga akan punya masalah dengan suaminya Hapsoro. Dan banyak lagi kasus-kasus akan terus bertumbangan. Apa yang terjadi? Nah, inilah bukti bahwa masyarakat akhirnya tahu. Jadi pilkada ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengambil sikap no Banteng, no PDIP, no Megawati. Kita lihat figur di kota kita. Kita pilih mereka ya yang terutama bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, presiden dan wakil presiden. Kesombongan mendahului kejatuhan. Ingat itu, Hasto Kristanto. Akbar Faisal Unsensor menggemparkan publik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada acara tersebut menyatakan bahwa dirinya mendengar informasi A1 dari pengamat intelijen KONI Rahakundini Bakri bahwa dia bakal ditetapkan sebagai tersangka agar dirinya dan PDIP tak bergerak memenangkan jagoan mereka pada pilkada. Hasto juga membeberkan bahwa Jokowi sebagai dalang dari kriminalisasi Anies Baswedan oleh KPK pada kasus Formula E. Hasto juga mengungkap adanya gerakan yang disebutnya berasal dari Partai Coklat, maksudnya polisi, di Pilkada Sumatera Utara. Saudara sekalian, terlepas dari benar tidaknya cerita Hasto ini, saya menduga hal ini tak bisa dipisahkan untuk mendongkrak kemenangan calon PDIP di Pilkada Rabu ini seperti yang panas di Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Dan saya menduga hal itu terkait juga dengan Jokowi dan Prabowo yang mulai terbuka mendukung calon-calon yang jadi lawan PDIP. Kondisi ini diperpanas dengan dukungan Anies Baswedan pada pasangan Pramono Rano Karno dari PDIP di Jakarta yang berhadapan dengan dukungan FPI, dan HRS pada pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung juga oleh Jokowi. Terkait semua hal di atas, saya tetap pada analisis saya sebelumnya. Hal ini hanyalah dinamika aktor pada konteks pragmatisme politik demokrasi yang sama sekali tak ada kaitannya dengan konteks perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Karakter dasar sistem politik demokrasi adalah pragmatisme transaksional.
Pendekatan pragmatisme politik transaksional seringkali menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan politik melalui kompromi pragmatis sebatas untuk meraih kekuasaan dan ujungnya bagi-bagi kue kekuasaan. Siapapun yang akan meraih kekuasaan maka tidak bisa lepas dari sistem rusak yang melingkupi negeri ini. Sistem rusak itu bernama demokrasi, kapitalisme, oligarkis. Sistem ini yang tegak di atas dan mengangkangi siapapun yang menang pilkada. Kita harus kritis pada sistem rusak yang melingkupi dinamika aktor ini. Demokrasi telah melahirkan para demagog rakus. Kapitalisme telah menjadikan SDA negeri ini dirampok oleh para oligark, para kapitalis pemegang modal dalam negeri maupun asing. Dan rakyat menjadi pihak yang terzolimi. Sistem ini yang harus kita ubah, bukan sekedar merubah aktor politiknya saja. Ya, akhirnya Jokowi versus PDIP hanyalah sirkus politik wujud pragmatisme tanpa arti. Sampai jumpa. Rakyat lebih mempercayai Pak Hasto. Rakyat yang mana? Hah? Rakyat ODGJ? Hah? Rakyat setan yang percaya sama Pak Hasto? Kemarin aja Pak Hasto dibilangnya pidato Pak Jokowi aja dibilangnya intimidasi katanya. Padahal itu pidato 2019 loh. Lah dia selama 9 tahun itu kemana aja Pak Hasto ngomongin soal intimidasi pidato Pak Jokowi. Aduh. Sekarang aja Pak Hasto dibilangnya kasus Formula E, ya kan? Dibilangnya kriminalisasi oleh Bapak Jokowi. Nah, mayoritas rakyat aja nggak ada yang percaya dengan omongan Pak Hasto, ya. Orang PA aja yang percaya dengan Pak Hasto, itu aja. Lagi-lagi Hasto melakukan blunder politik. Pernyataannya yang menyudutkan Mulyono atau Jokowi lagi-lagi terancam akan menggurus suara dukungan terhadap mereka yang didukung oleh Partai PDI Perjuangan. Mulyono tenang-tenang saja, atau Jokowi tenang-tenang saja, tidak membalas sedikit pun atau satu komentar pun terhadap Hasto. Tentu ini ada apa-apa, atau ini tentu bagian dari strategi dalam kampanye. Cermatin itu, jangan sampai blunder ini terus dilakukan sehingga menggerus suara PDI Perjuangan atau suara yang didukung oleh PDI Perjuangan. Ini salah satu alasan kenapa banyak yang meninggalkan PDIP. Suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Pak Hasto, sama sekali Anda nggak pernah belajar dari pengalamannya. Kesombongan, suka merendahkan orang. Dan hal seperti ini yang membuat PDIP nungsep 16% di Pilpres kemarin. Indonesia itu terkenal dengan sikap ramahnya bahkan sampai ke luar negeri. Itu karena seluruh budaya Indonesia dari leluhurnya diajarkan untuk bersikap sopan, menghargai orang lain, dan tidak saling merendahkan. Lah terus sekarang Anda mewakili masyarakat Indonesia yang mana? Bahkan belum lama ini juga Anda menyebar video Pak Jokowi yang Anda katakan itu sebagai bentuk intimidasi kepada penegak hukum. Taunya itu cuma pidato Pak Presiden saja. Masih ingat kan Anda itu? Dan jika nanti benar-benar PDIP nungsep di pilkada ini, saran saya nggak usah capek-capek mencari alasan, nggak usah capek-capek mencari penyebabnya. Anda tonton saja lagi video Anda ini, dan itu sudah sangat cukup untuk menjawabnya. Seorang pembohong tidak akan percaya sekalipun dia mengatakan yang sebenarnya. Ayo stop. Salam santuy. Dan di Sumatera Utara hasilnya juga. Hasilnya semua itu juga karena congormu toh Hasto. Kalau congormu tuh nggak kayak congor lonte, nggak kayak memek lonte, ya nggak seperti itu bobroknya PDI. Satu lalai, satu ingat, nah itu saling mengingatkan, itu tradisi orang Jawa. Tapi kalau kamu nggak hujat terus Jokowi, Gibran hujat. Tuh, keceret-ceretan kamu kan. 2029 tidak ada PDI lagi. Terkecuali kamu modiar. Lah itu
orang pada benah diri. Mukamu kamu taruh mana toh ini? Kasto, mukamu kamu taruh di mana ini? Udah jelas kan? Kalau saya juga mendengar ya statementnya Bang Hasto ya atau kawan-kawan di partai politik, pandangan saya dan sebagai mitra kami di Komisi 3 kepolisian dan dalam bentuk pengawasan baik di pusat maupun di daerah, apa yang disampaikan oleh beliau itu belum pernah saya dengar itu. Dan tugas-tugas kepolisian memang begitu, artinya menjaga ketertiban, menjaga harkam tipmasnya itu ya, dan dia hadir di masyarakat memang dalam rangka ini semua. Nah, ketika pilkada mereka hadir menjaga, paling tidak berapa itu, satu polisi nggak bisa satu TPS, kan harus dijaga itu ya. Sehingga baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Hasto Kristianto, sang sekjen Partai PD Perjuangan, seperti kita ketahui dan juga kita sudah dengarkan tadi. Dan bahkan ada pihak tertentu yang memberikan predikat bahwa Hasto Kristianto itu adalah produsen sekaligus konsumen hoax. Dan apa alasan dibalik itu semua? Tadi kita sudah saksikan penjelasan dan juga berbagai pernyataan dari para netizen terhadap sekjen Partai PDI Perjuangan tersebut. Baik sahabat sekalian, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini, dan barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.